Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Seperti biasa akan ada 5 setup yang gua tayangin di Setup Show Off ini. Dan untuk tema kali ini adalah mencoba wibu. Kenapa gua bilang mencoba wibu? Karena untuk kelima setup ini nampaknya dia pingin nunjukin banget kalau dia ini adalah seorang wibu. Tapi kalau kita ngelihat setupnya itu kayaknya masih belum mentok banget level wibunya. Jadi mungkin untuk tema wibu yang levelnya udah mentok nih, mungkin kita tunggu lagi nih ya dari teman-teman atau dari subscribernya Gaptek.id yang ikutan. Karena sejauh ini gue juga masih ngumpul-ngumpulin nih untuk tema wibu yang memang bener-bener mantep lah. Nah untuk kali ini temanya yang masih mencoba untuk jadi wibu bisa dibilang ya. Kita langsung aja mulai ke setup yang pertama. Setup pertama ini dari Akilah. Nah dia namain setupnya ini adalah waifu-waifu gue. Katanya dia bikin setup ini pas awal Maret dan pas sebelum rakit PC-nya sebenarnya dia pinginnya tuh beli laptop katanya. Tapi setelah dipikir-pikir akhirnya dia memilih PC karena opsi upgrade-nya banyak. Sebenarnya pingin pakai GTX 1650 Ti katanya karena kurang beruntung stoknya udah habis di mana-mana, kalaupun ada pasti harganya jadi mahal. Di sini dia daily activity-nya itu dia buat tugas kuliah, ngegame, ngewibu, nonton di sini. Main game biasanya untuk Dota 2, Valorant, Rainbow Six, Call of Duty Warzone, Battlefield 1, abis itu pengen main GTA juga tapi nunggu diskon dulu. Di sini belajar Adobe Premiere, Photoshop sama Illustrator juga katanya. Kalau dilihat memang ini sebenarnya setup yang cukup standar ya, bisa dibilang untuk setup-setup yang ruangan sempit, mungkin di rumahan juga bisa pakai kayak begini, di kosan juga bisa pakai kayak begini. Abis itu untuk kesan Jepangannya sih sebenarnya dia naro untuk action figure aja sih di bagian kanan dan kirinya. Abis itu ditambahin wallpaper juga. Sebenarnya masih ada action figure lagi di bagian atas gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat ternyata ini orang udah berkeluarga tapi masih main waifu-waifuan. Hey, Anda tuh udah punya wife gitu. Kenapa masih memerlukan waifu? Bahkan Anda sudah punya anak ya. Ini kalau misalkan gua agak-agak ngeros sedikit buat hiburan aja ya, bukan buat diserius-seriusin gua ngata-ngatain gitu, tapi ya buat menghibur aja lah. Untuk pajangan-pajangan juga selain ada action figure di sini ada buku-bukuan, habis itu box dari komponen PC-nya juga ditaruh di situ. Habis itu ada foto yang dimana itu pasti foto keluarganya juga sih. Dan untuk peripheralnya di sini dia menggunakan mouse dari Logitech, habis itu ada Vortex VX7 Pro, mousepadnya Neolix, habis itu headset Galax, joysticknya Fantech. Untuk PC-nya sendiri dia menggunakan Core i3 10105F dengan GPU GTX 1050 Ti. Udah menggunakan SSD juga ditambah hard disk 1 TB. Untuk monitor sih dia di sini nggak nyebutin apa ya, cuma kelihatannya ini kayak monitor LG sih kayaknya. Nah, untuk kabel manajemennya sendiri, gua sih bisa bilang di sini kabel manajemennya biasa aja ya, karena memang nggak terlalu kelihatan juga nih di bagian bawahnya. Tapi kalau ngelihat dari posisi atasnya, itu kayaknya memang ya nggak ada yang dirapihin, tapi cukup rapi lah untuk standar setup seperti ini. Oke, itu dia setup yang pertama. Sekarang kita lanjut ke setup yang kedua. Setup kedua ini dari Audric Lau. Dia di sini namain setupnya adalah Comfy. Kalau dilihat-lihat setup ini tuh memang kelihatan lumayan rame dan berantakan ya. Jadi berantakannya ini sebenarnya masih agak-agak keren sih, karena dia semacam kayak naruh poster-poster gitu atau cover-cover majalah kali ini ya, atau memang poster. Gue juga kurang tahu, tapi yang pasti ini membuat jadi lumayan keren sih, karena rata-rata posternya itu ya poster Jepangan gitu. Jadi ini udah lumayan banget nih sebenarnya level kewibuannya ya. Ada poster-poster Inuyasha, tapi sebenarnya nggak cuma Jepangan aja, makanya gue bilang ini masih menuju wibu, karena di sini tuh masih ada unsur-unsur Rolling Stone. Tapi mungkin dia memang senang juga kali ya sama musik-musik rock seperti ini. Terus kalau kita ngelihat mejanya juga sebenarnya ini agak unik ya, karena mejanya ini kayak kitchen set. Di bagian atasnya itu dia bukan kayu gitu, tapi justru ini keramik, ada ubin di bagian mejanya. Terus untuk pajangan-pajangan nih, dia juga punya banyak mainan Gundam di sini yang udah dia rakit. Habis itu di bawahnya ada aksesoris-aksesoris yang dia punya lah untuk kebutuhan komputernya. Nah di sini kayaknya dia menggunakan atau memanfaatkan kameranya itu dari kamera mirrorless atau DSLR sebagai webcam juga ya. Dan untuk setupnya ini dia kelihatannya memang menggunakan laptop yang dipadukan dengan monitor lagi untuk tambahan. Di sini untuk laptop yang dia gunakan itu adalah ROG G531GD dengan CPU Intel Core i5 9300H. Nah, di sini dia juga udah nambahin SSD lagi katanya, dan untuk RAM-nya masih di 8GB untuk si laptopnya.
Monitornya dia menggunakan AOC 24G2 144Hz, abis itu keyboardnya dia custom ya, Phanteks MAX Fit 61, abis itu case-nya acrylic sandwich, pakai plate akrilik, abis itu Swiss Altemu Purple, keycapsnya cherry profile. Ada Bluetooth speaker juga di situ dari Divum TV, abis itu untuk kameranya tadi dia pakai Sony A7 Mark II. Nah untuk laptop standnya dia pakai aluminium black, beli di Tokopedia katanya, abis itu mejanya custom, bahannya dari besi. Dan kenapa bahannya dari besi tapi atasnya bisa ada kayak keramik gitu ya? Ini gue nggak tahu nih jadinya ini bagian atasnya itu sebenarnya besi atau keramik, karena gue kelihatnya ini kayak ubin sih, karena kayak ada celah-celah nutnya gitu. Tolong komen di bawah ya kalau misalkan gue salah, itu ubin atau bukan. Oke, itu dia setup yang kedua. Sekarang kita masuk ke setup yang ketiga. Setup ketiga ini dari Christian Jonathan. Dia namain setupnya ini adalah Wibu nggak modal. Ya, kenapa bilang nggak modal? Karena kalau kita perhatiin ini setupnya, memang di sini nggak ada unsur yang aneh-aneh soal jejepangan-jejepangannya ya. Dia di sini semacam naruh kayak poster atau potongan-potongan komik itu yang mungkin hasil dia print sendiri dari manga yang mungkin ada di digital, habis itu ditempelin di tembok-temboknya. Karena kalau misalkan itu ukuran manga sih seharusnya nggak segitu juga ya, tapi nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Habis itu dia juga di sini nempelin foto-foto waifu-waifunya sepertinya ya di belakang laptopnya dan di belakang monitornya. Habis itu kelihatan juga nih kayaknya lu main Mini 4WD juga nih. Wah, ini gue juga main Mini 4WD ini soalnya nih. Kayaknya Mini 4WD-nya set dampernya lumayan juga nih. Katanya kenapa namanya Wibu nggak modal, karena Wibu dan nggak ada modal. Mejanya DIY, abis itu daun mejanya diambil dari bekas meja belajar yang lama dan kakinya ini dilas sendiri katanya. Mejanya dibikin panjang karena buat dipakai berdua sama adiknya, jadi makanya di sebelahnya itu masih kayak ada space kosong ya. Nah untuk stand laptopnya ini DIY dari kardus bekas, abis itu stand monitor dari tumpukan manga. Kalau keperluan sih dia pakai di sini buat sekolah online, habis itu game-game ringan, habis itu main Point Blank, main Osu, karena spek laptopnya memang kentang menurut dia loh ya. Tapi sih kalau misalkan setelah gue cek, memang laptopnya di sini pakai Asus X201E yang memang udah lumayan lama, speknya pakai Intel Celeron 847, Intel HD Graphics, RAM-nya masih 4GB dan masih pakai hard disk. Monitornya di sini LG 16 inch, abis itu keyboardnya Voltre, nggak tahu seri apa katanya. Mouse-nya Rexus Sierra, mousepadnya Phanteks, abis itu headphone DBA dan printer HP DeskJet Ink Advantage 2775. Sebenarnya dengan konsep manga-manga seperti ini yang ditumpuk-tumpukin buat jadi wallpaper tembok itu bagus banget, mirip sama setup yang kedua tadi lah konsepnya. Tapi dibikin lebih rame lagi kalau bisa, jadi temboknya agak dipadetin lagi dan dipenuhin lagi. Nah selebihnya mungkin tinggal diatur-atur aja bagian kabelnya sih, karena di sini colokan tuh masih ada di atas meja, mungkin bisa diumpetin, ada di belakang meja dan lain sebagainya. Saran gue sih itu aja sih sebenarnya, dan itu udah bisa ngejadiin setup lu jadi kelihatan jauh lebih baik lah daripada yang sekarang. Oke, itu setup ketiga. Sekarang kita masuk ke setup yang keempat. Setup keempat ini dari Giselle Amanda. Setup ini dinamain Pinky Multi Device. Katanya pertama kali build ini dia dibantu sama adik tingkat yang di kuliahan. Gue curiga adik tingkat lu kayaknya ada modus juga sih sama lu. Yang pertama kali dibeli dulu itu casingnya katanya di bulan Januari, dan berakhir 2 keping RAM T-Force yang warna putih di Agustus ini. Lebih tepatnya pas ada pengumuman setup show off. Bisa banget loh ya biar dapet flash disk gratis, rela-relain beli RAM T-Force. Tapi nggak apa-apa, bagus. Penggunaan biasanya pakai buat gaming ringan kayak Genshin Impact dan juga Valorant. Untuk alasan kenapa 2 monitor itu dia buat cross check data Excel dan beberapa pekerjaan inventaris. Kalau bicara soal seberapa tematik sih sebenarnya ini udah lumayan tematik ya, karena kelihatan banget ini warna pink yang memang kayak sakura gitulah, cewek-cewekan banget lah memang. Dan di situ juga ada ornamen-ornamen semacam kayak daun atau bunga-bunga yang memang warnanya juga menurut gua udah cukup sesuai. Tinggal ditambah-tambahin aja sih, mungkin kayak keyboardnya yang warna serupa, mouse-nya yang warna serupa, atau mousepad-nya yang warna serupa. Soalnya di sini udah lumayan niat sih dari PC build-nya sendiri. Habis itu di bagian VGA card-nya juga dia ada mod sedikit ya untuk bagian backplate-nya itu di mod, dan ada gambar ya entah gambar anime apalah, gue juga kurang ngerti ya anime-animean ini. Dan kalau kita mau ngelihat laptopnya itu sebenarnya ada di bagian depan samping ya, jadi nggak terlalu kelihatan memang dari setup PC-nya. Jadi ini semacam setup secondary yang memang space-nya jauh lebih kecil daripada di setup PC-nya. Untuk kabel manajemen juga sebenarnya ini udah cukup bagus dan termasuk sangat baik ya menurut gue untuk level setup seperti ini, karena memang semuanya udah tertata dengan sangat baik. Meski di bagian bawahnya nggak kelihatan,
Tapi nggak masalah kalau dia nggak ngunjukin kabel manajemennya seperti apa, toh secara penampilan, secara kasat mata dari luar itu memang kabelnya udah sangat-sangat rapi. Nah, peripheral di sini dia pakai Samsung Curve 24 inch, habis itu dia juga di sini pakai mouse Logitech G102 Lightsync. Keyboardnya dia pakai Press Play Atlas 61, habis itu ada mikrofon Fantech, dan untuk PC-nya sendiri dia di sini menggunakan Ryzen 3 3100, habis itu RAM-nya Team Group T-Force Delta RGB 4x4GB. Habis itu juga untuk GPU-nya dia di sini pakai MSI Aero ITX AMD Radeon RX 560. Nah, untuk casing dia di sini pakai Dark Flash DLM21 ya. Jadi kurang lebih begitulah setup-nya. Gua rasa ini udah cukup menarik lah. Kalau dioprek-oprek lagi rasanya ini bakalan 100% jadi nih. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang terakhir, yaitu adalah setup yang kelima. Setup yang kelima ini namanya adalah Christian Viradi dengan tema wireless katanya. Nah, kalau setup yang ini memang kelihatannya nampaknya clean ya, berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Ada yang berantakan banget, ada yang agak-agak nanggung, setup-setup mainstream lah. Tapi kalau yang ini memang clean karena dia sendiri menggunakan konsep dan tema wireless. Tentu di sini juga dia punya konsep yang Jepangan ya. Di sini dia punya Gundam. Habis itu juga di sini dia menggunakan keyboard yang ada huruf katakana-nya. Jadi bisa dibilang ini juga mencoba wibu, tapi belum sampai maksimal karena memang gak wibu-wibu banget juga gua rasa nih kayaknya orangnya. Jadi ya memang secukupnya aja, ala kadarnya seperti apa, yang penting bisa bagus jadi. Dan ini adalah setupnya. Setup ini kelihatannya ada di pojok ruangan ya. Kalau misalkan kita ngelihat di bagian kirinya itu dia mentok kayak begitu, jadi nggak ada di tengah-tengah. Lalu di sini kayaknya dia kelihatannya seneng sama yang mungil-mungil. PC-nya mungil. Abis itu sebenarnya juga dia nyimpen Intel NUC di situ untuk mini PC juga. Untuk monitornya dia di sini menggunakan ultrawide yang dimana ditempel di bagian dindingnya, dan di bagian atasnya itu ada mainan-mainan yang memang dia pajang juga lah. Nah, di bagian monitornya ini dia punya semacam kayak lighting gitu ya untuk penerangan. Entah ini mengganggu monitornya apa enggak, tapi misalkan udah ada anti glare sih seharusnya nggak mengganggu ya. Kabel manajemen di sini baik banget lah, udah pasti ya, karena keyboard mouse-nya nggak pakai kabel. Abis itu juga di bagian PC-nya juga kayaknya minim banget nih untuk urusan perkabelannya. Paling yang kelihatan ya memang cuma bagian power dan juga untuk ke monitor ya. Dan selebihnya mungkin kabel-kabel itu bisa diumpetin lewat bracket arm untuk monitornya. Aksesorisnya dia menggunakan tanaman artifisial, ukurannya semuanya memang katanya pilihnya yang mini-mini. Habis itu penyuka Gundam, jadi ditambahin Gundam Unicorn Penex sebagai display action figure dan beberapa poster kayu sebagai pelengkap setup. Untuk PC-nya dia di sini menggunakan mini ITX ya. Untuk speknya itu pakai Ryzen 5 3600. Motherboardnya Gigabyte A520 IAC, coolingnya ID Cooling IS60 EVO. Untuk GPU dia pakai GTX 1650, SSD-nya 1TB, habis itu ada NVMe juga 512GB. Nah, untuk Intel NUC-nya ini Intel NUC yang standar, dia pakai Intel Celeron N3050, habis itu RAM-nya dia pakai Team Elite SODIMM 8GB DDR3L. Peripheral dia menggunakan LG 25UM58 untuk monitornya. Keyboardnya Keychron K6 wireless dengan white repaint di aluminium frame. Wrist-nya custom sendiri katanya, habis itu, dan mouse-nya pakai Fantech Helios XD wireless. Habis itu ada rak ambalan susun juga ya untuk pajangan-pajangannya. Oke, kurang lebih segitulah 5 setup yang udah gua tayangin di setup show off episode kali ini. Buat kalian yang belum ikutan, mungkin kalian nih yang para wibu ngerasa setupnya jauh lebih keren. Oh, punya gue lebih keren, punya gue lebih wibu. Kirimin setup kalian ke setup show off. Karena kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai dari gaptek.id pada hadiah utama nanti, dan juga hadiah langsung kalau misalkan kalian menggunakan produk dari Team Group dan juga MSI. Untuk MSI sebenarnya lucky draw sih, karena dia hadiahnya cukup banyak variannya, jadi gue bikin sebagai lucky draw aja. Cara ikutannya gimana? Silahkan cek aja di kolom deskripsi atau end card di video ini. Oke? Komen juga di bawah nih buat kalian yang nonton, kira-kira untuk episode kali ini mana setupnya yang paling unik dan paling menarik buat kalian. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.